Halo barudak, selamat datang kembali di channel Film Aing. Kumaha kopi, panas keneh. Film berjudul Red Sparrow yang menceritakan misi agen rahasia pastinya menegangkan dan penuh intrik. Oke, siap. Tanpa liar nyaran janda, kita langsung saja berangkat ke videonya. Kisah berfokus pada seorang gadis cantik dengan mahkota di kepalanya. Ia penari utama di sebuah teater besar Rusia. Tubuhnya yang denok montok membuat banyak pria kaya jatuh cinta padanya setiap hari. Namun, gadis bernama Dominika ini tidak tertarik dengan semua itu. Satu-satunya fokusnya hanyalah menari. Ia rela berjuang keras demi mempertahankan puncak karirnya karena dari situ ia bisa mendapatkan fisioterapi gratis untuk ibunya yang sedang sakit, sekaligus tempat tinggal yang disediakan oleh pihak teater. Sayangnya, hidup tidak selalu berjalan indah. Saat sedang tampil di atas panggung, mimpi buruk menimpa Dominika. Kakinya tak sengaja terinjak oleh rekan penarinya hingga patah. Ketika tersadar ia sudah berada di ranjang rumah sakit dengan kaki penuh pin logam setelah menjalani operasi. Saat itu Dominika sadar karir menarinya sudah berakhir. 3 bulan kemudian ia diperbolehkan pulang. Walau sudah bisa berjalan, luka itu tetap menjadi beban. Sampainya di rumah, ia dikejutkan dengan kedatangan Paman Ipan, wakil direktur Badan Intelijen Rusia yang jarang sekali muncul karena kesibukannya. Ipan sempat menawarkan bantuan pekerjaan, lalu meninggalkan sebuah dokumen. Rasa penasaran membuat Dominika membuka dokumen itu. Di dalamnya, ia menemukan tape recorder dan setumpuk foto. Saat memutar rekamannya, ia terkejut. Ternyata, rekan penari prianya bersekongkol dengan seorang penari wanita lain yang iri pada posisinya. Mereka sengaja merencanakan insiden yang membuat kakinya patah agar posisi Dominika bisa direbut. Penuh amarah, Dominika mendatangi teater. Ia menemukan keduanya di kamar mandi yang sedang engkug-engkugan. Tak ngomong deui. Jeprot. Setelah itu, ia panik, takut perbuatannya berakibat fatal. Ia segera kabur sambil menelepon ambulan. Namun setibanya di rumah, ia malah menemukan ibunya tergeletak kesakitan di lantai. Rupanya, pihak konservatori sudah berhenti membayar biaya perawatan sehingga pengasuh yang biasanya merawat ibunya tak lagi datang. Terdesak oleh keadaan, Dominika kembali mencari Paman Ipan untuk meminta pertolongan, tapi pria licik itu tak pernah membantu siapapun secara cuma-cuma, bahkan keponakannya sendiri. Ipan memberi syarat pada Jumat malam pukul 9, Dominika harus pergi ke sebuah hotel besar. Ia harus mandi, mengenakan gaun yang sudah dipersiapkan, lalu duduk di posisi paling mencolok di lobi bar. Tujuannya menarik perhatian seorang Taipan bernama Dimitri. Setelah berhasil mengajaknya berbincang, Dominika diberi tugas pertama memanfaatkan kelengahan Dimitri untuk menukar ponselnya. Namun, yang tak ia duga, Dimitri meminta ia melepas gaunnya dan ia juga bersikap kasar. Saat ia hampir memainkan Joninya, tiba-tiba muncul seorang pembunuh misterius berhelm di belakangnya. Dominika ketakutan tak berdaya dan hanya bisa menuruti perintah sang pembunuh. Dengan pistol berperedam, ia menembak kunci pintu lalu membawa Dominika turun ke garasi. Setelah menyingkirkan pengawal hotel, ia membawa Dominika ke sebuah ruangan rahasia dengan mengendarai motor. Di sana, si pembunuh membuka helmnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Tak lama kemudian, Paman Ipan masuk ke dalam ruangan. Sikapnya kini berbeda, dingin dan tanpa belas kasih. Ipan berkata, karena Dominika sudah melihat aksi si pembunuh sekaligus wajahnya, maka hanya ada 2 pilihan. Ikut menjalani pelatihan untuk menjadi mata-mata Rusia atau kehilangan nyawanya saat itu juga. Tentu saja Dominika hanya bisa memilih pilihan pertama. Sebelum berangkat, ia pulang sebentar untuk berpamitan pada ibunya. Mobil yang menjemput Dominika kemudian melaju di jalan bersalju. Ia sadar perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya, tak ada jalan kembali. Dominika akhirnya dibawa ke sebuah tempat dingin dan terpencil, sekolah militer rahasia nomor 4 di Siberia. Disinilah para agen rahasia Rusia ditempa. Seorang instruktur wanita menyambutnya, lalu memberikan buku berisi aturan sekolah. Di tempat ini, tak ada siswa yang boleh menggunakan nama asli atau identitas pribadi. Semua murid dipanggil dengan sebutan Sparrow atau burung pipit.
Mereka adalah pemuda-pemudi dari seluruh Rusia yang dikirim untuk menjalani pelatihan keras. Salah satu pelajaran utama di sekolah ini adalah cara menemukan kelemahan lawan lalu mengeksploitasinya. Setelah memberi penjelasan, instruktur memanggil Dominika dan seorang murid pria untuk maju ke depan kelas. Dengan tegas, ia menyuruh mereka membuka pakaian di depan semua orang. Dominika pun terkejut menatap instruktur dengan tidak percaya. Selain dipaksa melupakan harga dirinya, Dominika juga belajar berbagai keterampilan menembak, membuka kunci, membuntuti target seperti yang pernah dikatakan Paman Ipan. Dominika memang bibit unggul untuk dunia spiones. Ia selalu menonjol dalam setiap pelajaran sampai akhirnya membuat murid lain iri dan dengki. Suatu hari, saat Dominika sedang mandi, seorang murid pria masuk dan mendorongnya ke dinding. Dengan tubuh telanjang, ia berusaha menaklukkan Dominika dengan cara kotor. Namun, Dominika bukan wanita lemah. Ia meraih alat pembersih baja dan menghantam pria itu hingga terjatuh. Insiden ini membuat kepala sekolah akhirnya memanggil Dominika. Anehnya, ia tidak memarahi Dominika karena memukul murid laki-laki tadi. Namun, sang instruktur wanita tidak membiarkannya begitu saja. Di kelas, ia memanggil Dominika dan juga murid laki-laki yang pernah ia kalahkan. Instruktur itu berkata, berikan padanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Murid pria itu dengan angkuh menyuruh Dominika berbalik, namun Dominika menolak. Sebagai gantinya, ia justru membuka semua pakaiannya di depan murid itu dengan penuh keberanian. Murid laki-laki itu malah kehilangan keinginannya untuk menguasainya. Malu, ia mengenakan kembali celananya dan pergi begitu saja seperti seorang pecundang. Kepala sekolah yang melihat hal ini menilai Dominika telah menguasai seni membaca pikiran orang lain. Karena itu, ia meluluskan Dominika dan segera mengirimnya kembali ke Rusia. Tak lama setelah ia pulang, telepon dari Paman Ipan pun datang. Dominika lalu menemuinya di sebuah restoran. Di sana, Ipan memberikan misi pertamanya. Dominika sebenarnya tidak ingin menjadi mata-mata, tapi Ipan menjanjikan bahwa jika ia berhasil menyelesaikan misi ini, ia akan dibiarkan bebas. Tidak punya pilihan lain, Dominika pun berangkat ke Budapest. Di sana ia ditempatkan di gedung milik Biro Keamanan Rusia dan sekamar dengan seorang mata-mata senior bernama Marta. Wanita ini sudah lama bekerja di sana. Dari dokumen yang ia pelajari, ia tahu bahwa Nas memiliki kebiasaan berenang setiap hari, maka Dominika pun diam-diam membuntutinya ke kolam renang. Keesokan harinya, ia mendaftar keanggotaan kolam renang tersebut. Saat mengisi formulir, ia sempat ragu, namun akhirnya ia merobek formulir dengan nama palsu dan justru menuliskan nama aslinya. Itu artinya, ia sengaja memperlihatkan identitasnya pada Nas. Dengan mengenakan pakaian renang yang menonjolkan pesonanya, ia berjalan melewati Nas, pura-pura tak peduli. Namun ketika ia hendak pergi, Nas memanggilnya. Ternyata sejak kemarin Nas sudah menyadari kehadirannya, bahkan tahu bahwa ia sengaja mewarnai rambut untuk menarik perhatian. Hari berikutnya, ia kembali ke kolam renang seperti biasa, tapi kali ini Nas tidak ada. Saat ia mengembalikan kunci loker, petugas mengatakan data formulirnya tidak ditemukan. Rupanya formulir itu dicuri oleh Nas. Ia menyelidiki data Dominika dan melaporkannya ke atasannya. Dari situ terungkap bahwa Dominika dulunya adalah seorang penari dan lebih penting lagi, ia adalah keponakan dari wakil direktur Badan Keamanan Rusia. Nas pun mulai curiga kenapa seorang agen Rusia justru memakai nama aslinya. Ia menduga Dominika punya motif tersembunyi. Banyak alasan yang membuat Nas memutuskan untuk mencoba merekrut Dominika. Keesokan harinya, di sebuah resepsi anggur internasional, mereka kembali bertemu, kali ini tanpa basa-basi. Mereka saling mengetahui identitas masing-masing. Mereka berbincang secara terbuka, bahkan Nas mengajukan ide untuk berteman. Keduanya pun sepakat makan malam bersama. Namun malam itu, ketika Dominika pulang ke apartemennya, Marta tidak ada di kamar, sehingga Dominika memanfaatkan kesempatan untuk menggeledah ruangan. Akhirnya, ia menemukan sebuah kantung kertas tersembunyi di celah dinding. Saat membacanya, Dominika mengetahui bahwa wanita itu ternyata adalah kepala staf Senat Amerika Serikat. Lebih mengejutkan lagi, dalam catatan harian tertulis rencana Marta untuk melakukan transaksi intelijen senilai $250.000 di London. Di saat yang sama, suara pintu terbuka terdengar. Marta kembali.
Marta kemudian memberikan selembar kertas pada Dominika. Rupanya itu adalah bukti bahwa Dominika menolak ajakan tidur dari kepala stasiun yang mesum. Akibatnya, malam berikutnya Dominika tidak bisa memenuhi janji makan malam dengan Nas. Sebagai gantinya, ia diam-diam mengikuti Nas pulang untuk mengetahui tempat tinggalnya. Ia kemudian nekat mengetuk pintu rumahnya sambil berpura-pura menangis. Ia berusaha terlihat rapuh dan sedikit demi sedikit mencoba menggoda Nas. Namun tak disangka, Nas tidak terpancing, bahkan ia menasihati Dominika agar benar-benar memikirkan apa yang ia inginkan dalam hidup. Untuk pertama kalinya, Dominika gagal membaca psikologi lawan, merasa kalah, ia hanya bisa meminta untuk bertemu lagi esok hari. Ketika pulang, ia terkejut melihat Ipan sudah berada di sana. Rupanya, kepala stasiun melaporkan lagi kegagalannya mendekati Nas. Dalam kepanikan, Dominika memberitahu Ipan tentang rencana transaksi $250.000 milik Marta. Bahkan ia berbohong seakan-akan itu adalah misi yang ia jalankan bersama Marta. Dan meminta agar Ipan memberinya uang lebih dulu. Ipan menyadari informasi itu penting sehingga ia sementara waktu membiarkan Dominika. Begitu Ipan pergi, Dominika berbalik dan mendapati Marta sudah berdiri di depannya sambil menodongkan pistol. Rupanya, percakapan dengan Ipan tadi didengar olehnya. Marta penasaran kenapa Dominika mau mempertaruhkan nyawa untuk misi seperti ini. Akhirnya, Dominika mengaku bahwa sebelumnya ia pernah melihat seorang pembunuh yang bekerja untuk Ipan. Rahasia itu seharusnya tidak boleh ia ceritakan kepada siapapun. Karena jika sampai terbongkar, nyawanya pasti terancam. Dominika pergi ke stasiun kereta untuk membeli tiket menuju Wina. Ia lalu mendatangi sebuah bank lokal. Saat bank hendak tutup, pegawai itu yang kebetulan bertugas mengunci pintu. Dominika pura-pura terburu-buru mendaftar rekening baru. Dengan sikap penuh pesona, ia mengajaknya minum kopi sambil mengisi formulir. Si pegawai yang kurang pengalaman sosial pun dengan mudah terpikat. Sementara itu, Marta yang masih menyimpan dendam pergi menemui kepala stasiun intelijen. Ia membocorkan kelemahan Dominika kepadanya. Malamnya, ketika Dominika pulang ke apartemen di Budapest, ia tidak mendapati Marta di kamar. Ternyata Marta ditemukan tewas mengenaskan di bak mandi. Dan ia juga terkejut melihat sang pembunuh berhelm. Orang yang dulu menghabisi Dimitri ternyata sudah datang. Sang pembunuh tidak menghabisi Dominika hanya karena ia adalah keponakan Ipan. Setelah polisi lokal menyelidiki dan tidak menemukan bukti, Dominika akhirnya dilepaskan. Di depan kantor polisi, orang yang menjemputnya adalah Nas. Rupanya ia mendapat laporan dari timnya bahwa Dominika sebenarnya adalah seorang Sparrow, mata-mata Rusia hasil pelatihan khusus. Nas langsung menyinggung perbedaan cara kerja intelijen Amerika dan Rusia. Ia mengutuk betapa kejam dan dinginnya Biro Keamanan Rusia terhadap rakyatnya sendiri. Nas berharap bisa membuat Dominika berpaling dari Rusia dan membelot ke CIA. Ia berjanji akan melindungi Dominika sama seperti ia melindungi informannya dulu. Dominic, work with me. Make this something that you own for the first time in your life. Akhirnya ia menyetujui tawaran untuk bekerja sama dengan CIA. Nas membawanya ke rumah aman CIA di Budapest, di mana dua petinggi CIA sudah menunggu untuk memastikan Dominika dipakaikan alat pendeteksi kebohongan. Mereka memberondongnya dengan banyak pertanyaan, namun tes semacam itu tentu saja tidak mempan untuk seorang Sparrow yang terlatih. Setelah tes, Dominika mengajukan syaratnya sendiri. CIA harus mentransfer $30.000 setiap bulan ke rekeningnya di Wina. Para petinggi CIA awalnya menganggap permintaan ini keterlaluan. Namun, kemudian Dominika mengungkap sebuah informasi mengejutkan. Kepala Staf Senat Amerika Serikat bernama Stephanie berniat menjual sistem rudal. Kabar itu membuat semua orang di ruangan tercengang. Mereka sadar tidak bisa lagi meremehkan perempuan Rusia ini. Hari transaksi pun tiba. Di sebuah hotel di London, uang $250.000 yang disiapkan Biro Keamanan Rusia sudah ditempatkan di kamar. Di bawah meja ada kompartemen rahasia berisi disket palsu dari CIA. Dominika turun ke bar hotel untuk menunggu Stephanie, namun yang datang lebih dulu adalah kepala stasiun Maxim. Rupanya, ia sengaja ikut hadir, pura-pura ingin membantu, padahal sebenarnya ia adalah orang suruhan Ipan untuk mengawasi Dominika. Sesaat kemudian, Stephanie muncul. Dominika duduk di sampingnya dan memperkenalkan diri sebagai penghubung yang akan menangani transaksi kali ini. Melihat wajah baru,
Stephanie curiga ia sempat hendak pergi, tapi Dominika sudah mempelajari latar belakangnya dengan baik. Ia tahu Stephanie sangat butuh uang. Akhirnya ia berhasil membujuk Stephanie masuk ke kamar transaksi. Melihat tumpukan uang di hadapannya, Stephanie langsung luluh. Ia menyerahkan disket berisi data intelijen pada Dominika. Saat Dominika membuka laci rahasia untuk melakukan switch dengan disket palsu si AI, waktu yang dibutuhkan cukup lama hingga membuat Maxim curiga. Akhirnya, ia berhasil menukar disket dan menyelesaikan transaksi dengan Stephanie. Sebelum pergi, Dominika menyuruh Stephanie menunggu sejam sebelum meninggalkan hotel. Namun, begitu Dominika keluar, Stephanie justru langsung membawa tas uang itu pergi. Di persimpangan jalan, ia panik melihat dua anggota CIA mengikutinya. Karena ketakutan, ia membuang tas uang ke tong sampah lalu menyeberang hingga ia tertabak truk dan tewas seketika. Kejadian itu disaksikan oleh agen Rusia yang berjaga di depan hotel. Ia segera melapor ke Maxim. Mendengar kabar buruk itu, Maxim langsung memerintahkan supir untuk menuju bandara. Ia kemudian meminta tiket dan paspor Dominika. Saat itu, Dominika langsung menyadari ada tanda bahaya, namun ia hanya bisa berpura-pura tenang. Di sisi lain, Nas sudah berhasil mendapatkan disket dari hotel dan hendak pergi. Ketika tiba-tiba mendapat kabar mengejutkan, Stephanie tewas tertabak mobil. Ia tahu hal ini pasti akan berdampak buruk pada hidup Dominika. Tanpa pikir panjang, Nas berangkat ke bandara. Ia berhasil menyusul Dominika yang sedang antri di area pemeriksaan. Dominika menoleh dan melihatnya, tapi hanya menggelengkan kepala memberi isyarat agar Nas tidak gegabah. Nas pun hanya bisa pasrah, sadar bahwa perjalanan Dominika kali ini penuh bahaya. Sesampainya di markas besar Biro Keamanan Rusia, Dominika langsung diinterogasi. Pertanyaannya sederhana, apakah ia telah membocorkan informasi kepada Amerika? Dominika tentu saja tidak mengaku, bahkan dia dihajar habis-habisan. Melihat keponakannya begitu keras kepala, Ipan akhirnya turun tangan. Ia memerintahkan agar Dominika disiksa. Di ruang interogasi berikutnya, pertanyaan yang sama kembali diajukan. Dominika tetap tidak mengaku. Kali ini ia ditumbuk dengan sangat brutal. Lalu sebuah rekaman video diputar. Maxim, kepala stasiun yang pulang bersamanya, telah dieksekusi. Saat itulah Ipan masuk. Ia meminta Dominika bicara jujur. Namun Dominika berkata bahwa semua yang ia lakukan hanyalah demi menyelesaikan misi. Ia mendekati Amerika hanya untuk mendapatkan kepercayaan mereka dan pada akhirnya memperoleh identitas sang informan. Jawaban itu membuat Ipan tak bisa membantah. Sebagai seorang separuh, berbuat apapun demi misi memang dianggap wajar. Melihat keponakannya begitu menderita, hati Ipan sedikit luluh. Dominika pun sementara waktu dibebaskan. Namun ketika Ipan melapor situasi itu, direktur dan kepala sekolah separuh justru curiga bahwa Dominika sedang memanipulasi Ipan. Tekanan pun jatuh pada Ipan yang akhirnya bersumpah jika nanti terbukti Dominika berkhianat, ia sendiri yang akan menghabisinya. Dominika kembali ke Budapest langsung menuju Nas. Ia sadar Nas tidak akan pernah menyerahkan nama informannya. Itu berarti cepat atau lambat dirinya pasti akan dijadikan tumbal. Karena itu, ia mengajukan lebih banyak permintaan. Kali ini ia meminta agar $250.000 ditransfer ke rekeningnya di Wina. Nas yang sudah terlanjur terbawa perasaan menuruti semua permintaannya. Namun malapetaka pun datang. Saat Dominika terbangun di kamar, Nas sudah tidak ada di sisi tempat tidur. Ternyata pembunuh berhelm sedang mencekik Nas dengan kawat. Dominika segera mengerti situasinya. Ia pura-pura bekerja sama membantu sang pembunuh mengikat tangan Nas. Sang pembunuh pun sedikit melonggarkan jeratannya. Namun kemudian ia mengeluarkan sebuah tas berisi alat-alat medis menyeramkan. Tujuannya jelas, menyiksa Nas perlahan sampai ia mau mengungkap nama informannya. Dominika menatap tanpa ekspresi ketika Nas disiksa. Bahkan ia ikut membantu si pembunuh menahannya. Melihat Nas tetap bungkam, Dominika pura-pura meminta alat dari sang pembunuh. Namun saat si pembunuh lengah, ia tiba-tiba menyerang balik. Rupanya sejak awal Dominika hanya berpura-pura bekerja sama untuk mencari celah menyelamatkan Nas. Pertarungan sengit pun terjadi. Di tengah kekacauan itu,
Dominika berhasil menebas sang pembunuh hingga ia roboh tak mampu berdiri. Tanpa ragu, Dominika menghabisinya. Ketika membuka mata, Dominika sudah berada di ranjang rumah sakit. Kondisinya mulai pulih, tapi masalah terbesar justru ada di depan. Kematian sang pembunuh jelas akan membuat Rusia menganggapnya berkhianat. Saat itulah, kepala sekolah separuh orang yang selama ini dianggap mengawasinya muncul. Dominika sempat mengira ia datang untuk mengeksekusinya, tapi pria itu justru mengungkapkan rahasia besar. Dialah sang informan CIA. Ia bercerita bahwa istrinya meninggal karena pemerintah Rusia tidak mengizinkan dokter Amerika menanganinya. Sejak saat itu, ia memilih berkhianat. Namun sekarang ia sudah lelah, ia melihat Dominika punya potensi menggantikannya. Maka ia menyarankan Dominika untuk membocorkan namanya agar dirinya bisa berhenti dan Dominika bisa tetap hidup dengan status baru. After you turn me in, you will be a hero. Beyond suspicion. Mendengar itu, Dominika menyusun rencana berani. Ia menyerahkan diri ke polisi Budapest, mengaku telah menghabisi sang pembunuh, dan meminta dipertemukan dengan pihak kedutaan Rusia. Di sana, ia meminta bicara langsung dengan Direktur Biro Keamanan Rusia. Lewat telepon, ia menyerahkan nama pengkhianat sebagai jaminan hidupnya. Sementara itu, kepala sekolah pulang ke rumah. Dia seolah menunggu untuk ditangkap. Dominika kemudian digiring ke bandara. CIA sudah menunggu. Nas ada di sana menatapnya dengan kekecewaan yang dalam. Ia merasa Dominika akhirnya memilih menyelesaikan misi dengan caranya sendiri. Tak lama setelah itu, sebuah helikopter Rusia mendarat membawa sosok yang ditutup karung. Nas meminta identitasnya dibuka, tapi bukan kepala sekolah yang muncul, melainkan Ivan, paman Dominika sendiri. Saat itu, Nas sadar Dominika telah mempermainkan semua pihak. Nama yang ia sebut ke direktur bukan kepala sekolah, tapi pamannya sendiri. Segala bukti yang dikumpulkan, gelas anggur di rumah Ivan, rekening rahasia di Wina, hingga data dari disket semua mengarah pada Ivan sebagai pengkhianat. Ia pun tak bisa mengelak. Sebelum berjalan ke arah Amerika, sniper yang sudah bersiap sejak awal melepaskan tembakan. Dominika pun dibawa kembali ke Moskow. Alih-alih dieksekusi, ia justru dipuji sebagai pahlawan baru Rusia. Kepala sekolah tersenyum puas dan bertepuk tangan untuknya. Ia kini bukan hanya seorang separuh, tapi agen ganda berlapis bermain di antara Rusia dan Amerika, terus menari di tepi jurang demi bertahan hidup. Dan ending yang sangat menghanyutkan.